ada ujian panel. Jadi saya ulangi, untuk mengikuti ujian sertifikasi PLSQL, Anda bisa mengakses kontennya ya di sini, di PLSQL versi bahasa Inggris ya. Kalau di section 0 ini adalah research course-nya, jadi dia hanya menjelaskan sumber dari kursus itu apa saja, mappingnya seperti apa, ya, dan seterusnya. Nah, nanti Anda buka di setiap section ini ya, dibuka materinya, dilihat, dibaca, kemudian nanti ada latihannya, gitu ya. Nah, nanti di section-section itu ada. Nah, seperti ini section 1. Ya. Apa sih yang dipelajari di dalam materi pemrograman PLSQL? Tinggal diklik aja. Nah, nanti materinya ini section 1, materinya ini tinggal dimainkan. Dan nanti dilihat kontennya dibaca, karena kan Anda belum pernah baca ya tentang pemrograman PLSQL. Ya. Jadi lihat di sini ada materinya ya, slide-nya. Oh, ini database PLSQL tuh ini dibaca untuk apa, tujuannya gitu ya. Nah, dari pelajaran setiap sesinya itu ada penjelasan tentang PLSQL. Kenapa PLSQL itu ada apa bedanya dengan SQL saja gitu ya. Nah, ini ada di sini. Jadi nanti di sini konten itu akan menjelaskan tentang SQL lebih dahulu. Kan sudah pernah diberikan materi tentang SQL ya sebelumnya. Di sini ada review lebih dahulu, kemudian nanti baru ada pengenalan PLSQL dan implementasi atau menerapkan pemrograman PLSQL. Tapi kontennya sini. Jadi saya harapkan nanti setelah membuka konten ini, ya, silakan dibaca gitu ya materinya. Ya, kalau sudah ini nanti di close aja gitu ya untuk kembali ke sini. Kemudian untuk kembali lagi untuk melihat konten sebelumnya tinggal klik. Jadi ini adalah pengenalan di section 1 ini pengenalan introduction PLSQL. Kemudian silakan dibaca. Kemudian nanti ada kuis. Setiap section itu ada kuis. Kuis ini dikerjakan ya sebagai latihan untuk persiapan ujian. Nanti tinggal mainkan aja. Ya, seperti sebelumnya tinggal dikerjakan. Kemudian di section kedua ya ada beberapa materi, kemudian nanti diakhiri dengan kuis juga. Nah, setiap section diakhiri dengan kuis. Maksudnya kuis ini adalah untuk latihan teman-teman persiapan ujian. Nanti ujiannya di setiap semester itu ada ujian UTS dan ujian akhir ya. Atau disebut dengan ujian midterm ya, UTS. Nah, ujian yang pertama di semester 1 ini. Nanti tinggal diklik kemudian mainkan. Berarti sudah siap mengerjakan. Kalau sudah klik tombol mainkan, sudah siap mengerjakan ujian midterm exam atau UTS kalau bahasa Indonesianya ya, untuk semester 1. Kesempatan untuk ujian di sini sampai 3 kali. Kalau kuis bebas ya, berapa kali saja. Skor minimal adalah 60. 60% jawabannya benar berarti lulus ujian midterm exam. Ya. Anda silakan mainkan ya. Selanjutnya kalau sudah mengerjakan midterm exam, nanti lanjut konten berikutnya di section 5. Ya. Nanti setiap akhir section silakan dikerjakan kuisnya. Dan section 6 materinya tentang ini using composite data type. Apa sih gitu ya data type, nanti masuk ke sini.
klik aja nanti videonya atau slide-nya akan ditampilkan. Nanti di setiap section tetap ada kuis ya. Section tadi baru semester 1 midterm exam. Nah, nanti setelah itu ada final exam. Yaitu setelah section ke-9 ya. Ini setelah section 9 menjelaskan tentang using and managing function ya. Nah, nanti di sini ada kuis. Ada final exam semester 1. Nah, nanti dikerjakan. Kayak tadi ya, kalau sudah klik, kemudian nanti dikerjakan, mainkan. Gitu ya. Lakukan. Sama aja kayak gitu. Nah, setelah section 9 selesai, nanti ada section 10. Section 10 ini materinya, ada create package, management package, kemudian advanced package konsep, ada kuis. Jadi setelah materi ini dipahami, 3 materi ini di section ke-10. Section ke-10 ini dipahami, baru ada latihan mengerjakan kuis. Nah, ini juga nanti buat persiapan ujian di semester 2 midterm exam. Jadi ini ada setelah semester 1 ada section 10, 11, 12, baru setelah section ke-12 selesai, mengerjakan kuis, baru teman-teman nanti boleh mengerjakan ujian atau midterm ya, exam semester 2. Itu, atau ujian tengah semester 2. Nah, kemudian setelah lulus ya, silakan masuk ke materi berikutnya. Ya, ini konten-kontennya. Tuh. Ya. Ini sampai dengan section yang ke-15. Section 15. Nanti diakhiri dengan final exam. Nah, nanti Anda kerjakan. Kemudian mulai untuk mengerjakan final exam. Ya. Jadi bedanya dengan pemrograman SQL dan PSQL. PSQL itu kan ujiannya dalam 1 semester. Yaitu ujian tengah semester dan akhir semester. Sedangkan di materi pemrograman PSQL ini tercantum di kontennya itu adalah sampai dengan 2 semester. Ya. Ada semester 1 dan 2 untuk PSQL. Nanti yang teman-teman harus mengerjakan adalah kuis, kemudian semester 1 midterm exam, nanti semester 1-nya ujian akhir semester atau final exam. Ya. Nanti dilanjut lagi di semester 2, ujiannya ada semester 2, midterm exam, dan semester 2 final exam. Jadi teman-teman nanti harus mengerjakan 4 kali ujian. Ya, UTS di semester 1 dan final di semester 1. Kemudian di semester 2 ada UTS semester 2 dan ada UAS di semester 2. Jadi 4 kali ujian. Gitu ya. Masing-masing ujian yang midterm ataupun final itu Anda diberikan kesempatan 3 kali ujian. Itu yang baru nanti mendapatkan sertifikat. Contohnya gini, misalkan ikut ujian yang midterm exam di semester 1. Anda gagal, ya, berarti semester 2 dan kesananya, ya kalau Anda kerjakan boleh, tetapi Anda tidak mendapatkan sertifikat course, ya, tidak mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa keseluruhannya sudah dipenuhi atau dikerjakan dengan hasil yang memuaskan. Ya. Jadi harus mengulang lagi nanti dari awal. Ya. Kalau misalkan salah satu ujiannya tidak lolos. Gitu. Misalkan di UAS-nya semester 1 nggak lolos. Kita harus mengulangi lagi nanti ujian dari semester 1 UTS, UAS, untuk mendapatkan sertifikat ya. Kalau kalian misalkan nggak mau ujian ini ya berarti nggak dapat sertifikat. Ya.
Itu untuk ujian PSGL. Hanya 3 kali kesempatan ujian. 1 kali gagal masih ada 2 kali remedial. Yang kedua gagal ini masih ada 1. Gagal lagi 3 kali berarti Anda tidak lulus. Gitu ya. Karena salah satu ujian Anda tidak lulus ya berarti tidak mendapatkan sertifikat. Jadi saya harapkan kalian nanti ujian pemrograman PSGL di sertifikasi ini lulus semua. Nilainya minimal 60. Sangat mudah ya. Sangat kecil nilainya tapi bisa menjamin teman-teman lulus. Nah, makanya disarankan silakan latihan dulu dengan mengerjakan kuis gitu ya. Kemudian melihat kontennya, membaca, memahami. Kalau nggak ngerti menggunakan bahasa Inggris seperti Anda gunakanlah translate. Ya, baca, translate, masuknya apa. Jadi coba dipraktekkan di Oracle-nya pemrograman PSGL ini. Disesuaikan nanti konten dengan praktek Anda. Gitu ya. Itu nanti barulah Anda siap mengerjakan ujian. Nah itu kira-kira isi konten dari pemrograman PSGL di Oracle Academy. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak lulus salah satu ya berarti dianggap tidak lulus. Karena satu ujian itu tidak lulus kan sudah dikasih kesempatan kan gitu ya untuk mengikuti remedial. Jadi kalau yang tidak lulus nanti ulangi lagi, nggak lulus lagi ulangi lagi, lulus yang ketiga, ya udah itu nilai yang diambil, gitu. Ya. Misalnya saya udah lulus semua, bagaimana mau penasaran nih pengen nilainya bagus 90 semua, misalkan ya, atau pengen ada yang 100. Sekali mengakses sudah diaktifkan ya 3 kali kesempatan Anda ikut ujian. Kalau baru sekali ujian kemudian lulus semua gitu mau coba latihan gitu maksudnya mau mencoba lagi misalkan nilai yang pertama nih UTS 60 saya penasaran maksud sih 60 gitu ya mau ujian lagi deh kayak remedial gitu begitu ujiannya dapat 90 ya nanti sistem nanti akan mendeteksi mana yang mau diambil, yang 60 apa 90. Ya. Kalau dulu ya nilai yang pertama kali user sudah kerjakan, misalkan pertama nilai 60, yang kedua 85 gitu ya. Nah kalau dulu di sistem yang diambil adalah yang pertama kali ujikan, gitu ya. Sedangkan di sini kan kebijakannya adalah Anda silakan mengikuti ujian 3 kali. Kalau misalkan yang kedua 60, terus yang pertama 60, yang kedua 85, yang mau nyobain lagi nih, yang ketiga kan 3 kali kesempatan 90, nanti kebijakannya mana? Ya, takutnya nanti nggak lulus kayak itu udah nyoba pertama lulus, 2 kali nyoba nggak lulus, sayang kan bawa waktu kan gitu ya. Itu jadi untuk setiap ujian midterm exam dan final exam diberikan kesempatan 3 kali ujian ya dan termasuk dengan ujian yang utama dan remedial itu tidak. Tuh, jadi nanti silakan teman-teman bisa mengakses di Oracle Academy-nya mulai tanggal berapa ujiannya tanggal 23 ya berarti mulai tanggal 22 Anda sudah bisa login kemudian nanti besoknya silakan dikerjakan untuk materi ini ada 2 semester ya PSGL semester 1 dan 2 jadi ujiannya 4 kali UTS dulu semester 1 kemudian UAS semester 1 kalau selesai baru masuk ke midterm exam semester 2 ya dan dilanjut nanti UAS ya, atau final exam yang semester 2. Nah, kalau lulus selesai, nanti akan muncul sertifikat dari sistem bahwa Anda layak gitu ya menggunakan pemrograman PSGL ini. Gitu.
Ya, itu ya untuk materi sertifikasi PLSQL. Jadi tidak sama dengan yang konten kemarin di pemrograman SQL ya. Ini lebih banyak lagi materinya dan ujiannya. Gitu ya. Untuk user ID nanti bisa didapatkan mulai awal bulan ini ujian tanggal 23 ya. Berarti 1 minggu sebelumnya. Mungkin minggu depan kita akan share, akan bagikan user ID untuk ujian sertifikasi pemrograman PLSQL. Tuh ya, dia akan di-share nanti di grup. Dan jangan lupa user dan passwordnya yang mudah diingat. Ya, kemudian passwordnya juga nih, kalau masuk ke Oracle Academy jangan sampai lupa. Nah, satu lagi, setiap Anda lupa, kemudian meriset di Oracle Academy, ya, Anda tidak akan tahu bahwa Anda ini mau mengubah atau membuat password yang baru, gitu ya. Nah, hanya admin yang bisa untuk merubah settingan di dalam Akademi Oracle. Misalkan membuat user ID-nya, kemudian passwordnya, itu hanya yang berhak adalah admin. Jadi teman-teman tidak punya hak. Misalkan saya lupa, kemudian login lagi untuk cek kenapa lupa gitu ya. Nah itu nggak bisa di sini. Jadi nanti masuknya ke email saya, karena saya sebagai admin. Anda email itu nggak akan masuk ke Oracle Academy, tapi masuknya ke saya sebagai instruktur. Gitu. Jadi kalau misalkan saya udah nggak bisa login, silakan di WA aja, ya, atau datang ke kampus. Nanti di reset kembali oleh admin. Gitu ya. Mungkin itu saja materi pengarahan pemrograman PSQL dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, siapa? Rahmat, Bu. Hidayat. Ya, gimana Rahmat Hidayat? Untuk ujiannya berarti nanti di kampus, Bu? Tapi tetap online? Online. Ya, ujiannya tetap online. Nanti user ID dan passwordnya di-share juga melalui grup. Ya. Nanti ada waktu mengerjakannya paling lambat 1 minggu. Nah, misalkan tanggal 23 mulai nih, berarti sampai dengan tanggal 30 Februari kita harus selesai. Kalau nggak selesai berarti tinggalan, nanti akan dijadwalkan pada jadwal berikutnya. Gitu. Makasih, ya? Bu. Intinya, Bu. Ya, ada lagi? Untuk cara mengerjakannya, ya, Anda bisa masuk ke link channel YouTube saya ya. Coba saya cari dulu channelnya apa. Channelnya AI Purnamasari. Nanti ada cara ini channelnya. Saya ini dulu ya. Akses dulu. Nah, di sini ada materi-materi tentang pemrograman database PSQL ya. Anda bisa mengakses atau mencoba. Nah, ini linknya dari sini ya. Misalkan mau mengerjakan ujiannya gimana gitu ya. Ini saya kasih linknya di kolom chat ya. Nah, ini linknya ya. Untuk
mengakses video, cara mengakses PLSQL, ya. Bagaimana login gitu ya untuk mahasiswa, yaitu di Student Hub. Awas ya, jangan sampai pilih pada saat login itu ada 2 pilihan. Ya, tampilan awalnya seperti ini, ada sign in to Member Hub dan sign in to Student Hub. Ya, nanti buat mahasiswa itu loginnya melalui sign in to Student Hub, gitu ya. Untuk member ini adalah untuk admin. Ya. Jadi kalau Anda masukkan user ID-nya di Member Hub, nggak akan login gitu. Nah, ini sudah ya link chat di link YouTube-nya udah saya masukkan ke kolom chat. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada cukup mungkin dari saya, nanti bisa dilanjut kalau yang belum paham atau yang belum hadir di sini bagaimana cara mengakses ujian sertifikasi PSQL, nanti tolong dikasih infokan ke teman-temannya ya. Link YouTube untuk mengakses PSQL sudah saya tampilkan di kolom chat. Nah, ini ada yang bertanya. Nggak apa-apa, nanti sambil sidang dulu gitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat siswa ini mengerjakannya. Pokoknya waktu mengerjakannya 1 minggu ya. Yang penting Anda sudah ikut ujian sertifikasi di PLSQL. Ini berarti yang D3 ya, yang mau sidang ya. Atau semuanya, ada S1 juga. S1 belum sidang nanti ya. Jadi misalkan tanggal 21 sidang, tapi ujiannya tanggal 23, nggak apa-apa. Yang penting sidang dulu ya. Kemudian nanti tanggal 23, yang penting Anda sudah terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi PSQL. Dan nanti akan diperkenankan mengikuti ujian sidang. Gitu ya. Nanti sertifikatnya menyusul. Gitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini Bu, yang kan semester 1, 2, 3, 4 itu kan ada sertifikasi, Bu. Tapi filenya lupa belum di-download, Bu. File sertifikatnya. Nah, itu kira-kira bisa minta lagi ya atau enggak, Bu? Kalau di sistem Akademi Oreconnya sudah hilang ya kontennya yang kemarin-kemarin gitu, karena dalam 1 semester udah hangus gitu, hilang. Tetapi datanya sudah ada di saya gitu ya. Nanti bisa dicetak. Kalau belum dicetak, nanti sertifikatnya akan dicetak oleh admin. Kalau filenya bisa di-download atau bisa diminta? Udah nggak bisa. Udah nggak bisa di sistemnya ya. Oke, Bu. Jadi, Terima kasih. Jadi kita nanti akan buat secara manual ya. Nanti tinggal hubungi saja di admin. Oke, ada lagi? Ya. Ada lagi bertanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada cukup jelas ya. Nanti silakan. Ya. Ini kan untuk PLSQL, Bu. Ya. Kalau untuk SOJ mana, Bu? Untuk apa? Apakah yang SOJ? Oh, nanti akan dijelaskan oleh SOJ. Saat ini saya menjelaskan tentang PLSQL.
Mumpah Akademi Oracle, jangan lupa di logout gitu ya. Nah, tapi nanti passwordnya jangan sampai lupa ya. Mungkin itu saja pengarahan dari saya tentang ujian sertifikasi PSGR, nanti akan dilanjutkan oleh admin yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ini saya nggak perlu ngisi, Bu. Hilang Bu adanya. Ini saya perlu ngisi kan, Bu. Ini kan ada IoT juga. Gitu. Oke, baik kalau gitu ceritanya. Ini teman-teman masih pada di sini kan ya? Masih, Pak. Baik, buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi IT dan sertifikasi apa? Satu lagi Pak Martanto itu? SOJ. Iya, betul. Yang SOJ dan sertifikasi IoT itu sebenarnya hampir sama. Karena site-nya juga sama, yaitu adalah kita mengunjungi, jangan sampai salah link ya, teman-teman semua, yaitu adalah NetAkad. Ya, kita kunjungi NetAkad. Ini dicatat bagi yang belum, nggak mungkin kalau belum pernah teman-teman semua, pasti udah pernah. Pasti udah pernah nih, yang teman-teman susulan pasti udah pernah pakai NetAkad nih ya. Nah, silakan kalian ke NetAkad sini. Nantinya saya dan Pak Martanto itu akan memberikan ini. Sebentar, saya share screen ya modelnya ya. Kami itu akan memberikan ini token sheet. Saya dan Pak Martanto akan memberikan token sheet seperti ini. Ikuti sesuai dengan misalkan Ahmad Sofyan, ya token sheet-nya yang ini. Jangan pakai token sheet orang lain. Ya, gunakan token sheet-nya masing-masing. Baik itu MI ataupun yang susulan, gunakan token sheet-nya masing-masing. Jangan gunakan token sheet punya orang lain. Nah, setelah itu teman-teman silakan kunjungi situs NetAkad-nya. Setelah kunjungi situs NetAkad-nya, teman-teman pilih login di sini, tapi jangan login. Di sini ada drop down login, teman-teman jangan pilih login. Teman-teman pilih redeem seed token. Kita klik redeem seed token-nya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman yang sudah punya akun NetAkad, buat teman-teman semua, sebentar, ini ramai banget nih. Nah, ini buat teman-teman yang sudah punya akun NetAkad, teman-teman bisa gunakan I currently have network academy login. Artinya kalian sudah punya akun untuk ke dalam NetAkad-nya. Kalian bisa klik ini. Nah, gunakan email yang kalian sudah login. Kalian punya akun NetAkad, gunakan email kalian. Masukkan email kalian, lalu masukkan si token yang tadi. Yang ini, ya, gunakan si tokennya yang ini. Tinggal dipastekan saja, lalu kalian klik submit. Maka nantinya pada saat kalian login akan tampil, contoh ya, saya akan buka. Oke, maka nanti akan tampil sertifikasi 2022 IoT susulan STEMIC IKMI. Ya, silakan diklik launch course-nya. Ya, ini saya rasa teman-teman udah bisa lah ya. Silakan klik launch course-nya. Ikuti semuanya. Chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5, 6, lalu sampai surveinya, lalu final exam-nya. Sampai sini, jika kalian final exam dan keseluruhannya nilainya sudah baik di atas 75, artinya kalian bisa lulus. Kalian sudah memenuhi syarat untuk komplit di dalam course-nya. Ya, nanti akan saya, kalau yang memang sudah lulus, maka saya akan nyatakan bahwa kalian sudah lulus, maka kalian bisa download sertifikasinya. Bisa download sertifikasinya masing-masing, atau nanti juga akan diprintkan ya, Marlinda.
Iya, nanti juga akan saya printkan, teman-teman bisa ambil sertifikatnya ke BAK. Kalau lulus. Kalau nggak lulus gimana, Mas? Sertifikasi ulang. Ya. Makanya wajib lulus. Ya, wajib lulus. Kalian yang eman loh ya. Jangan sampai nggak lulus gitu ya. Baik, ini adalah untuk yang IoT. Nah, untuk yang SOJ pun sama. Caranya adalah teman-teman login lagi. Tadi ke klik login, lalu teman-teman buka lagi si tokennya. Teman-teman kopikan si tokennya. Bagi yang sudah punya akunnya, silahkan langsung ambil tokennya, masukkan email kalian. Bagi yang belum punya akunnya, kalian klik yang bawah, nanti kalian akan diminta registrasi. Sebentar, saya akan coba buka ya, gimana registrasinya, formnya apa saja. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, baik. Nah, ini redemption token lagi. Bagi yang belum punya, tinggal new to network academy, lalu isikan first name, last name, lalu email address-nya. Nah, ini untuk student ID atau school-nya, kamu isikan saja dengan, teman-teman isikan saja dengan STIMIC IGMI, STIMIC IGMI Cirebon, lalu si token yang tadi, ya. Nah, ini tokennya, tinggal di copy pastekan saja. Tinggal di submit. Nah, ini pilih English ya. Teman-teman pilih English. Jangan gaya pakai bahasa Arab, bahasa Cina atau pakai bahasa Rusia, nggak usah. Udah English aja ya. Gunakan English aja. Oke, itu tata cara kalian bagaimana meredempsi token, lalu tata cara bagaimana kalian melakukan ujian di dalam NetAcad-nya ya. Nah, di sini waktunya untuk yang SOJ itu tanggal berapa, Mar? Hari Senin tanggal 13 Februari. Biasanya Pak Martanto itu akan ngebuka selama 1 minggu. Artinya kalau 13 Februari berakhir di hari Sabtu tanggal 18. Biasanya seperti itu kalau Pak Martanto. Ya. Nah, untuk saya yang IoT, teman-teman itu akan mulai di tanggal 16. Dan akan saya selesaikan atau saya akhiri di tanggal 23. Ya, jadi kalian kalau misalkan tanggal 23 belum beres, terus kalian datang lagi ke saya hari Jumatnya tanggal 24, kalian datang lagi ke saya, Mas ini gimana, saya belum selesai, bla 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 segala macam. Ikut usulan lagi lah, kalau gitu ceritanya. Sertifikasi ulang lagi, nggak ada dispensasi, nggak ada pengulangan, silahkan ikut lagi kalau gitu ceritanya. Bayar lagi, ya bayar lagi, ya. Makanya teman-teman semua usahakan kalian lulus, jangan menyepelekan sertifikasi. Baik. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak perihal sertifikasi IoT dan SOJ-nya? Maaf Pak, yang tadi SOJ bisa dimulai dari tanggal 13? SOJ itu di tanggal, kalau nggak salah tanggal 13 sampai 18 Pak Martanto ya. Ya, Mar ya. Oh, oke. Makasih Pak. 17. Tanggal 17 mulainya. Sampai tanggal 24. Baik. Kalau yang saya, yang IoT dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Untuk yang Pak Martanto kemungkinan dari tanggal 17 mulainya sampai tanggal 24. Ya kalau kalian bisa selesaikan dalam 1-2 hari, kenapa harus nunggu sampai akhir? Karena kalian kan banyak nih kegiatannya. Ada yang lagi TA, ya kan? Ada yang juga lagi kegiatan-kegiatan lain. Jadi jangan ditunda-tunda melakukan sesuatu itu. Kalau misalkan kalian bisa kerjakan hari ini,
kerjakan hari ini. Kalau kalian bisa kerjakan pagi ini, kerjakan pagi ini. Nggak usah nunggu sore. Nggak usah nunggu besok. Ya. Jadi jangan sampai nunggu mepet dulu baru dikerjain. Lagi? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk SOJ sama IoT-nya tokennya beda-beda semua, ada, Pak? Ya beda loh. Beda dong. Tokennya pasti beda. Oh, berarti SOJ punya token sendiri, IoT sendiri ya? Betul. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oh ya, sebisa mungkin teman-teman semua lakukan redeem token nanti. Kalau yang Pak Martanto akan dikirimkan kapan, Mar, untuk tokennya? Belum tahu. Baik, yang IoT itu saya kirimkan hari ini juga. Untuk si tokennya saya akan kirimkan hari ini juga. Saya minta kalian semua sudah melakukan redeem token sebelum tanggal 15. Ya. Paling akhir teman-teman lakukan redeem token di tanggal 15, artinya kalian sudah punya tempat duduk di kelas IoT-nya. Ya, tanggal itu teman-teman sudah redeem tokennya agar nanti pada saat tanggal 16 teman-teman tinggal mengerjakan chapternya saja dan mengerjakan sampai final exam-nya. Jadi nggak ribut lagi. Ini kok belum dibuka. Ya belum dibuka karena kalian belum duduk di kursinya gitu ya. Kalian belum ada di kelas tersebut, makanya nggak akan dibuka. Makanya saya minta teman-teman sebelum tanggal 15, teman-teman semua sudah redeem token. Oke ya, nanti untuk yang SOJ mungkin ada pemberitahuan lebih lanjut oleh Pak Martanto. Ada Pak Martanto? Pak Martanto? Nggak ada? Ada Pak Martanto kah? Oh, ada. Iya. Ada Pak Martanto. Ya, Pak Mar, tadi untuk tata caranya sudah diberitahu, Pak Mar. Mungkin Pak Mar mulai tanggal 17 ya, sampai tanggal berapa akhirnya itu yang ditanyakan sama teman-teman Pak Mar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk token insya Allah hari ini saya buat ya. Jadi sama aja kayak Mas Fadil tadi, akan saya share hari ini, terus kemudian diusahakan hari Selasa atau Rabu sudah pada masuk semua ya. Untuk saya ingin memberi sedikit tambahan terkait dengan teknis pelaksanaan ujian sertifikasi NDC Linux. Untuk yang harus dikerjakan ya, jadi kan nanti biar sekalian kalian selain itu tadi kan teknis untuk membuat akun, sedangkan untuk apa saja yang perlu dikerjakan ini mungkin akan sedikit saya jelaskan ya. Karena ini kan untuk NDC Linux itu adalah partner ya, jadi bukan resmi dari NetAjat, dari cisco.com, jadi dia adalah partner. Jadi harus mengerjakan beberapa ya, jadi kan dia kan di halaman lain, dialihkan ke halaman lain. Oke. Saya bisa share screen nggak ini? Oke ya, jadi di sini nanti ada halaman ya, halaman untuk kalau kalian sudah masuk ya. Ini contoh saya lagi buat yang ini ya, kelas TI saat ini ya, yang 2020 P1 P5. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa modul ini harus yang dikerjakan adalah mulai dari chapter 2 ya, exam ya di sini ya. Jadi kita lihat untuk
Ini yang perlu kita kerjakan di sini adalah untuk mengklik dulu ya. Jadi ada apa namanya agreement ya. Nah ini contoh kita klik ya. Nah 2 ini kita checklist, kemudian submit. Nah kalau ini kita selesai, kemudian kita baru di refresh dulu. Ini kalau kalian sudah punya kelasnya ya, jadi syaratnya kalian pertama itu. Nah, ini karena saya belum bikin kelasnya, jadi belum aktif ya. Jadi nanti itu akan aktif kalau sudah saya buka ini. Sekarang kan karena belum saya bukain, jadi belum aktif ya. Nah, itu untuk teknis awal ya, untuk pengerjaannya. Terus selanjutnya ada yang lainnya. Kalau itu yang ada belakangnya exam, ini yang kalian kerjakan ya. Jadi yang ada belakangnya exam ini yang kalian kerjakan. Kemudian dimulai di chapter 5, itu ada lab. Lab ini cukup kalian akses ya. Cukup diakses saja. Jadi cuma dibuka, labnya dibuka. Ini juga nanti akan minta approve juga. Mana nih? Nah, open in new window. Dia akan minta open new window. Nah, dia akan dialihkan ke tempat yang lainnya. Nah, ini minta checklist lagi, approve lagi kalau nggak salah ya. Oh, enggak, langsung. Jadi seperti ini. Jadi kita cukup mengakses saja. Nah, sudah selesai. Jadi kita nggak perlu nggak perlu mengerjakan untuk yang lab, tapi wajib diakses. Jadi nanti pada saat itu kalian bisa lihat di grade-nya ya. Jadi kalau di saya itu nanti akan tampil. Jadi di misalnya contoh single view, tapi di sini kan belum ada siapa-siapa ya. Nah, jadi nanti akan ada, nah di sini ada lab-nya ya. Mana sih chapter 1, chapter 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada lab-nya. Jadi kalian harus mengakses saja. Nah, terus kemudian untuk final juga ada beberapa ya. Jadi ini kan chapter sampai 18. Kemudian ada midterm exam sama final exam ya. Terus kemudian ada lagi final comprehensive exam. Nah, ini semuanya dikerjakan dulu. Nah, ini yang terakhir ya, harus wajib dikerjakan. Terus end of course feedback juga wajib dikerjakan ya. Nah, mungkin itu teknisnya ya untuk pengerjaan NDJ Linux. Kalau untuk redemption token nanti teknisnya sama kayak Pak Fadil tadi yang sudah dijelaskan ya. Oke, mungkin itu tambahannya Pak Fadil, Mbak Marlinda. Baik Pak Martanto, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada yang kurang jelas? Mungkin jangan sampai nanti Pak ini gimana, Pak ini gimana. Bosan saya dengerinnya. Pak Punten izin bertanya. Silakan. Kan kata Pak Martanto tadi yang exam itu dikerjakan dari capture 2 kan, berarti yang capture pertama nggak dikerjain? Nggak ada examnya. Oh gitu. Iya Pak, makasih. Untuk yang SOJ, untuk yang IoT ada ya. Nanti ikutan yang SOJ nggak dikerjain juga exam satunya. Jadi kalian lihat dulu ada nggak examnya. Kalau nggak ada, ya nggak usah dikerjain. Kalau ada ya wajib dikerjain. Silahkan, ada lagi? Silahkan, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Yuk, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Yuk.
Mumpung kita ada nih, mumpung saya ada, Pak Martanto ada, Bu Ade ada. Jadi silahkan bertanya sepuasnya. Yuk, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Biar nanti pada saat pengerjaannya kalian sudah lebih gampang. Yuk. Ada nggak nih? Sertifikasi online pengerjaannya boleh di rumah enggak? Boleh, Mas. Boleh di rumah, boleh di rumah Pak RW, boleh di rumah Pak RT, terserah. Mau di rumah siapa juga boleh. Ada lagi? Hari ini ada absennya nggak, Pak? Hari ini ada absennya enggak? Ada, Mbak. Ada, Mbak. Ada, Mas. Nanti akan di-share sama BHK. Sekarang ditanya, Mas ada absennya enggak? Yang tadi dijelasin nama Bu Ade, dijelasin saya, mau jelasin Pak Martanto, ngerti nggak? Di-share di YouTube tidak? Kira-kira di channel apa? Di channelnya Pak Martanto. Tahu kan channelnya Pak Martanto? Ini loh. Nih. Pak Martanto channelnya apa ya? Pak Mar boleh kirim link? Oh ini ada. Nih. Linknya Pak Martanto. Ini nih linknya. Sebentar, saya share. Nah ini dia. Ini dia YouTube-nya Pak Martanto. Nah ini ya link YouTube-nya ya. Mohon buat teman-teman semua di-subscribe, jangan di-report. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Oke. Oke, baik. Ini ada semua, di videonya juga ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat sosialisasi ataupun Pak Martanto menjelaskan tentang konten-kontennya Pak Martanto, di sini ada semua. Jadi teman-teman bisa ngambil ilmu dari Pak Martanto di channelnya Pak Martanto. Oke ya. Oke, baik. Cukup ya. Oke, baik. Cukup. Ada lagi yang ditanyakan nih? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Pak Martanto cukup? Cukup. Oke, Bu Ade cukup? Oh, Bu Ade udah oke, Bu Ade udah live. Baik. Baik, kalau dirasa cukup, teman-teman semua juga tidak ada pertanyaan yang akan ditanyakan kembali. Saya ingatkan kembali buat teman-teman semua, mohon untuk mengerjakan sertifikasi ini dengan benar-benar. Artinya kalian harus mengerjakannya dengan baik, wajib lulus, nggak boleh nggak lulus. Harus hukumnya, daripada kalian nanti dimarahin sama Pak Bani lagi yang yang MIKA. Jangan bikin orang darah tinggi terus ya, teman-teman. Oke ya. Baik, buat teman-teman semua, semoga sukses. Tanggal sertifikasinya kapan ya? Barusan diomong, belum ada sejam. Astagfirullah. Barusan diomong, belum ada setengah jam. Untuk saya, itu tanggal 16 sampai tanggal 23. Untuk IoT itu. Nah, untuk SOJ itu tanggal 17 sampai tanggal 24. Mas, kue laptop HP-nya bagus loh. Bisa download WPS Office toh. Baca suratnya. Oke ya. Jangan males ah. Oke ya, buat teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih yang udah hadir.
Kerjakan sertifikasi dengan sebaik-baiknya, wajib lulus. Semoga juga teman-teman semua lulus tepat waktu. Baik, saya rasa cukup. Saya akhiri sosialisasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.